Pelajaran apa dia? Matematika. Oh, pusing nggak? Pusing ya? Ketua kelasnya coba pimpin doa dulu. Ya baik Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai saya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih ya Mbak Asya. Coba Ibu mau tanya, kemarin kita tentang apa? Tentang fabel, tentang strukturnya ya. Kemarin strukturnya ada apa? Ada 4 Bu. Apa aja? Orientasi, komunikasi, reorientasi, sama koda. Nah, kalau orientasi di awal ya, Iya. di awal. Kalau koda di bagian akhir ya. Komunikasi berarti dia konfliknya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa nih? Teks berita. Nah, di teks berita kita akan membahas tentang pengertian teks berita, kemudian ciri-ciri teks berita, unsur teks berita, struktur teks berita, kaidah kebahasaan dan langkah-langkah menulis berita. Nah, pertama pengertian teks berita. Sebelumnya aku mau nanya dulu, siapa di sini yang tidak hadir? Melatih Bu. Kenapa mati? Sakit. Sakit apa dia? Demam. Udah dijenguk belum? Ada suratnya nggak? Tidak ada. Tidak ada. Sakit ya, tapi dia belum menghubungi ibu. Tadi sih pas ditanya katanya mau hubungi, nggak tahu kalau dia mau. Oh gitu ya. Mungkin ibu belum lihat ya, soalnya dari tadi ibu belum lihat HP. Ibu absen dulu ya. Arsyanda Zatwa Nabila. Ada Bu. Dewi Kartika. Ada Bu. Elsa Triana. Ada Bu. Oke. Jadi cuma melatih ya yang masuk ya. Nanti ibu cek ini deh. Ada ibu. Siapa tahu dia udah cek gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Pengertian teks berita. Ada yang bisa bantu ibu bacakan? Bu. Iya Dewi. Pengertian teks berita. Menurut KBBI, berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang sedang atau telah terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Penyampaian berita dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Iya, terima kasih ya Mbak Dewi ya. Nah, jadi menurut KBBI, ini berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau suatu peristiwa yang sedang hangat-hangatnya terjadi, yang sedang terjadi, ataupun yang telah terjadi. Nah, bisa juga berita ini menurut KBBI itu merupakan kabar, terus merupakan laporan atau pemberitahuan untuk pengumuman. Nah, teks berita ini melaporkan kejadian, peristiwa mengenai sesuatu yang sedang atau telah terjadi. Nah, penyampaian berita dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Jadi, biasanya kita melihat berita itu lewat televisi. Lewat televisi, kita bisa menyaksikan dan juga mendengarkan, ya kan? Terus kalau misalnya berupa tulisan, biasanya dia media cetak apa tuh? Biasanya Koran, Bu. Betul, koran ataupun Ini di web Bu. iya betul, pintar sekali. Lanjut ya. Nah, ciri-ciri teks berita ada berapa? Ada 6. Yang pertama, faktual. Kemudian yang kedua, Aktual. ketiga, Unik dan menarik. kemudian keempat, Sistematis dan lengkap. yang kelima, Komunikatif. yang keenam, Seimbang. Nah iya, berarti ciri-ciri teks beritanya ada 6. Yang pertama yaitu faktual. Suatu kejadian yang bersifat nyata. Peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu. Jadi,
faktual. Berita faktual ini berarti dia tidak terikat oleh waktu, baik masa kini maupun yang terjadi pada masa lalu. Itu yang disebut dengan berita faktual. Terus yang kedua ada aktual. Jadi apa berita aktual? Ada yang bisa bacakan? Saya Bu. Iya, Asya. Aktual ini peristiwa nyata yang benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya. Informasi yang disajikan sifatnya kekinian, masih ramai dibicarakan oleh masyarakat. Iya, jadi kalau misalnya ada berita yang sedih sekarang, misalnya apa tuh? Apa? Kebakaran Bu. Kebakaran di mana yang kira-kira terjadi waktu dekat ini yang masih hangat diperbincangkan? Di Tera. Atau bisa juga nih dapat kabar juga kemarin di Tera itu kena angin badai ya kan? Nah, itu masih hangat itu diperbincangkan. Nah begitu ya, itu disebut dengan berita aktual. Ada yang ketiga, unik dan menarik. Jadi teks berita dikemas secara unik dan menarik. Tujuannya apa? Agar pendengar dan pembaca itu tertarik untuk membaca atau menyaksikan. Terus yang keempat, sistematis dan lengkap. Jadi berita ini dibuat secara urut. Semua unsur teks berita harus termuat dalam berita. Nah, nanti kita akan bahas unsur-unsurnya. Kemudian yang kelima apa? Komunikatif. Jadi bahasa yang digunakan dalam teks berita harus mudah dipahami pembaca atau pendengar. Jadi berita itu kalimatnya tidak bertele-tele, tidak boleh tidak urut, harus lengkap kan tadi kan. Nah terus dia harus komunikatif. Jadi bahasanya dapat dipahami oleh yang menyaksikan, yang mendengarkan, yang melihat. Nah, kemudian yang keenam, seimbang. Jadi berita ini tidak memihak salah satu pihak. Jadi harus memihak dari dua belah sisi gitu ya. Tidak boleh hanya satu sisi. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi unsur teks berita. Biasanya disebut dengan apa? Kalau itu Adik Simba. adik simba. Apa biasanya? A itu Apa? Adik simba. Adik simba. A. Apa? Apa? Di mana? Di mana? K. Kapan? Kapan? S. Siapa? Siapa? M. Mengapa? Mengapa? Bagaimana? Bagaimana? Jadi unsur berita ini harus termuat yaitu adik simba. Harus ada adik simba. Yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi apa? Jadi apa yang terjadi di dalam berita itu? Terus di mana peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Siapa yang terlibat? Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah selanjutnya itu struktur teks berita. Yang pertama, di bagian atas itu pasti ada kepala beritanya ya kan? Dia itu merupakan bagian awal yang memuat informasi penting. Nah biasanya menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan unsur apa, kapan, di mana, dan siapa. Terus yang kedua ada apa? Tubuh berita. Tubuh berita ini biasanya merupakan bagian isinya, membuat informasi dalam berita itu. Kemudian ada ekor berita. Dan ini bagian paling akhir, ya kan? Bagian paling akhir yang mencantumkan informasi tambahan. Ini sifatnya tidak wajib ya. Nah, karena tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok berita. Itu ya. Struktur berita tadi apa aja? Kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Nah, sekarang kita akan membahas kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan pada teks berita itu yang pertama kalimat. Kalimat menjadi dua. Apa aja? Kalimat tunggal dan kalimat majmuk. Kalimat tunggal berarti kalimat yang
polisi menjaga rumah itu sejak pagi. Nah, apa aktivitasnya? Banyak polisi menjaga rumah itu dari pagi. Jadi gak ada 2 peristiwa, cuma satu. Terus yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat yang memiliki 2 klausa atau lebih. Jadi peristiwanya lebih dari 1 ya. Nah, contohnya ketika presiden datang, para polisi berpatroli di sekitar kawasan Jalan Merdeka Baru. Aktivitasnya apa aja? Siapa? Presiden dan polisi. Nah, presidennya datang, kemudian ada polisi yang berpatroli di sekitar kawasan itu, gitu ya. Jadi ada 2 peristiwa ya. Nah, itu. Kaidah kebahasaan yang kedua. Ada konjungsi atau kata hubung. Nah, konjungsinya ada 2, yaitu konjungsi kronologis dan konjungsi kausalitas. Konjungsi kronologis itu berupa kata hubung yang bermakna kronologis. Contohnya, itu biasanya ada kata lalu, kemudian setelah itu pada akhirnya. Ada yang bisa berikan ibu contoh? 1, menggunakan contoh lalu, kemudian setelah itu pada akhirnya. Contoh berita. Apa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa kasih ibu 1 contoh aja dari salah satu itu? Ibu, Ya, Asia. yang saya bisa diintegrasi di kawasan ITERA telah terjadi angin kencang yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah gedung. Iya. Yang pada akhirnya ITERA mengalami banyak kerugian. Ya, pintar sekali Asia, betul ya. Jadi terdapat konjungsi atau kata hubung tadi yang digunakan Asia yaitu pada akhirnya. Terus yang kedua, konjungsi kausalitas, menandai sebab akibat. Pakai karena oleh sebab itu. Dan bisa ya menentukan ya. Nah, terus yang ketiga adalah kata ganti atau pronomina. Ada yang bisa ganti dibacakan? Saya Bu, Ya, Elsa. kata ganti yang menunjukkan pada kejadian yang dilandas yang Jelaskan. seperti ini, itu, tersebut, atau bukan kata ganti orang seperti dia atau mereka. Contohnya tanah longsor terjadi di kota Semarang kemarin malam. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang Iya, ibu salah nulis ya. Ini maksud tanah longsor ya. Nah, berarti kan menggunakan kata ganti pronomina berita itu, teks berita. Jadi merujuk pada kejadian yang dijelaskan seperti ini, itu, tersebut. Jadi bukan menggunakan nama orang, bukan menggunakan nama dia, mereka. Gitu ya. Contohnya itu tadi ya, seperti itu ya. Nah, ada langkah-langkah menulis berita. Yang pertama, menulis sumber berita. Jadi dalam ketika kita ingin membuat atau menulis teks berita, itu kita bisa mencari sumber beritanya. Sumber beritanya bisa didapat atau dicari melalui apa? sebuah lembaga yang mengalami peristiwa yang terkait dan literatur. Iya, jadi ketika kita ingin membuat berita atau teks berita ya, itu kita harus mencari sumber beritanya dulu. Bisa dari sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah lembaga, orang yang mengalami peristiwa, tokoh yang terkait, atau dari literatur yang kita baca. Nah, terus yang kedua,
menulis berita itu menulis rancangan beritanya. Jadi dalam menulis rancangan berita itu menyusun jawaban-jawaban dari daftar pertanyaan yang terkumpul menjadi sebuah berita. Jadi harus menyusun jawaban-jawabannya ya dari pertanyaan-pertanyaan yang Ada dari adisiba itu. Oke? Nah, selanjutnya menyunting beritanya. Jadi setelah kita mengumpulkan jawaban-jawaban, menentukan unsurnya, menggunakan unsur dari pertanyaannya. Nah, saatnya kita menyunting beritanya. Jadi harus kita baca kembali berita yang telah kita buat itu, yang memperhatikan penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan juga titik. Nah, sekarang nih, Ibu ada teks berita ya. Kita akan menentukan struktur. Nih, Ibu punya teks berita. Nah, apa asal muasal kata bersyanda yang viral di TikTok? Itu bercanda, dari kata bercanda. Ya betul. Nah, ada yang bisa membacakan. Nanti kita akan menentukan. Kurang terlihat itu tidak terbaca. Oh, tidak terlihat. Tidak baca. Baca ibu baca dulu. Nah, ada yang bisa membacakan. Nanti kita akan menentukan struktur yang mana punya kepala beritanya, terus yang mana tuh beritanya, terus yang mana ekor beritanya. Bacakan. Ya, silakan. Asal muasal kata bercanda yang viral di TikTok. Lini masa di TikTok kini dipenuhi dengan konten dengan sound bercanda, mulai dari konten kreator hingga para artis ikut menirukan kata-kata tersebut. Tapi tahukah Youtubers asal muasal celutukan tersebut? Dilansir Lollipop, celutukan bercanda itu pertama kali diunggah akun TikTok Desa Dewa dengan video yang wawancara dengan dua mahasiswi baru Universitas Gajah Mada UGM. Saat itu konten kreator tersebut Danang bertanya tentang pengalaman mereka masuk UGM. Salah satu mahasiswi baru yang diketahui bernama Abigail kemudian menjawab pertanyaan Danang secara spontan. Jadi masuk UGM gampang atau susah? Tanya Danang. Gak tahu, kita jalur hoki, kata teman Abigail. Jalur hoki betul karena emang pinter aja, cerita Abigail. Bercanda, jawabnya lagi. Hal itu pun ternyata mencuri perhatian netizen. Saat menjawab pertanyaan tersebut, ekspresi wajah dan nada bicara Abigail sambil mempelesetkan kata bercanda pun viral di TikTok. Abigail juga menggerak-gerakkan tangannya saat menjawab. Hingga saat ini, video tersebut telah ditayangkan lebih dari 42,5 juta kali. Kini, celutukannya itu viral dan banyak diparodikan TikToker lain, termasuk para artis di antaranya Rafael Tan, Vera Andini, Aldi Taher, Ayu Dewi, dan Ziva Mahmudia. Kata bercanda sendiri diketahui merupakan plesetan dari kata bercanda. Menurut KBBI, kata bercanda artinya bertingkah, berkelakar, bersenda gurau, dan berseloroh. Ya. Jadi teks berita ini yang berjudul asal muasal kata bercanda yang viral di TikTok. Bercanda berarti plesetan dari bercanda ya. Nah, sekarang kita akan menentukan apa tadi? Coba siapa yang mau
Ibu, coba ya Bu. Ya. Yang kepala beritanya itu yang lini masa, dari mulai kata lini masa sampai tersebut itu. Ya, betul. Pintar sekali Asya. Terus lanjutkan. Kemudian yang dilansir sampai sampai mana? Sampai 42,5 juta kali itu Bu. Ya, betul sekali. Berarti ekor beritanya yang mana? Ini sampai bersorong Bu. Iya, betul. Asya tadi kasih poin buat kamu. Oke. Terus sekarang kita akan, tadi judulnya apa? Asal muasal kata bercanda yang viral di TikTok. Terus unsurnya tadi ada adik Simba. Siap adik, apa yang terjadi di berita yang disajikan tadi? Asal muasal kata apa itu kata bercandanya itu asal muasal. Nah itu apa yang terjadi ya? Berarti terjadinya tentang bercanda ini ya, yang terjadi itu. Terus apa kita di mana? Di mana? Di TikTok. Nah kejadian ini. Kejadiannya Bu. Iya kejadiannya. Jadi gimana? GM ada dua mahasiswa ya yang baru mau tes Abigail sama temannya Abigail waktu itu kan, sama si konten kreatornya si Dana. Terus kapan? Kapan? Siang hari Bu kayaknya. Kapan itu waktunya atau gimana ya? Kapan itu berarti saat si dua mahasiswa si Abigail dan temannya ini diwawancara. Setelah melakukan tes, kan itu kan tes dengan PKKMB kan waktu itu kejadiannya kan. Oh berarti waktu PKKMB, iya. Terus siapa tadi itu ya? Nah, si Abigail temannya sama si konten kreatornya. Terus mengapa ini terjadi? Ada yang bisa sebutkan? Yang kasih poin. Tadi sudah dikatakan ini hanya celetukan kan? Iya. Mengapa? Berarti itu Tukang yang semasan jadi viral. Gitu ya. Terus lagi bagaimana itu bisa terjadi? Itu Bu, bagaimananya dari yang wawancara dengan dua mahasiswa itu Bu. Oke, jadi bisa ya kalian menentukan struktur dan juga unsur-unsur teks berita. Saya Coba. Tadi teks berita itu apa? Berita kan? Ya Bu, Ya, Asya. keterangan cerita atau keterangan yang berisi tentang suatu peristiwa atau kejadian Bu. Iya. Terus tadi unsur teks berita ada apa aja? Adik Simba. Nah, di sini harus diingat ya, ini singkatannya ya. Pokoknya 5W 1H, gitu ya. Terus apalagi strukturnya? Ketiga Bu. Apa aja? Kepala berita, berita, ekor berita. Pintar Dewi. Jadi harus diingat ya itu ya. Terus kaidah-kaidah kebahasaan yang tadi ada kalimat, yaitu kalimat tunggal sama kalimat majemuk. Terus habis itu ada apa lagi? Ada apa lagi? Konjungsi. Terus apa lagi? Kata ganti atau pronominan. Terus apa lagi nih? Ayo, ada lagi nggak? Udah ya, cuma 3 aja. Apa coba ulangin? Pronominan, kalimat
siang hari ini, habis ini kalian pulang ya? Iya, Bu. Udah selesai ya berarti? Bu. Bahasa Indonesia ini malah pelajaran terakhir ya. Artinya apa? Pertama nggak sih? Enggak. Kan wajib kita ini kan? Iya. Ya udah. Coba sekarang ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kalian dapat? Bisa dari pengertian, terus sebutkan unsurnya, atau menjelaskan strukturnya. Silakan, kaidah bahasanya apa aja. Silakan. Ya, siap. Absen terus ya dari tadi ya. Ya, Bu. Jadi hari ini kita belajar tentang teks berita. Teks berita ini merupakan suatu teks yang berisi tentang suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi atau telah terjadi. Kemudian tadi ada kaidah kebahasaannya juga. Itu ada menggunakan kata ganti pronomina, konjungsi sebelum akibat. Kemudian ada menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Terus strukturnya itu ada kepala bagian, kepala berita, tubuh berita, sama ekor berita, Bu. Sudah? Sama itu, Bu. Ada Adik Simba. Simba. Jangan lupa kan adik Simba ini. Soalnya ini unsur yang paling terpenting dalam teks berita. Oke? Ya. 100 buat hasilnya. Udah berarti hari ini mau tugas apa enggak? Enggak mau. Oh ya udah lelah ya? Iya. Udah lelah ya udah. Kalau begitu kita mau tugas baik. Materi kita tentang tes berita pada siang hari ini karena sudah panas otaknya ya kata tadi pelajarannya Bu Lintang matematika. Iya. Ibu akhiri ya. Semoga pelajaran pada siang hari ini dapat kalian terima dengan baik. Ingat-ingat tentang adik Simba, unsur terpenting dalam teks berita ya. Kemudian ingat juga strukturnya, pengertian teks beritanya juga diingat. Besok kalau misalnya ibu ulas lagi, kalian harus sudah jawab ya. Ya, Bu. Oke? Oke, Bu. Sip banget. Yaudah kalau gitu, ibu akhiri. Assalamualaikum.